Kali ini kita mau mereview atau unboxing speaker terbaru dari Vocal lineup, yaitu Vocal K2 Power M. Nah, kali ini saya juga kembali lagi bersama Pak Ronald Safar. Halo semua. Sudah pada tahu semua ya Pak dia. Pak, gimana? Apa kabar Pak? Mantap. Ya Pak ya. Pak, temani saya lagi kita untuk mereview speaker terbaru dari Vocal ini Pak. Menarik sekali. Ya. Ini belum datang barangnya saja kita sudah excited. Iya, pengen lihat betul, sekarang bisa unboxing ya. Iya, ini kita mau unboxing, kita mau lihat fisiknya secara langsung. Ya. Dan kebetulan ini kita lagi mau pasang juga ke salah satu mobil demo kita yang akan launching nanti di tanggal 20. Ya. Jadi memakai salah satu mobil kita akan pasang di situ. Tapi sebelum pasang tentu kita akan review secara fisik dulu ya Pak. Ya. Oke. Pertama-tama kita mungkin mulai dari yang kecil dulu Pak. Biar nggak berat. Biar nggak berat. Dulu. Mulai dari yang kecil dulu. Ini K2 Power M, ini Twitternya. Nah, Twitternya itu kemasannya berbentuk seperti begini. Terus dalam satu box dia ini sudah satu pair. Satu pair ya. Sudah satu pair. Jadi dia sebenarnya kalau dilihat line up-nya ini dia mirip sama Vocal Utopia M, Pak. Ya, yang juga satu box ya, isi dua ya. Betul, satu box isi dua. Jadi dia sel-nya itu per pair. Jualnya per pair. Oke, kita lihat isinya ya, Pak. Oke. Wah, menarik nih. Nah, seperti ini nih. Wah, baru lihat aja sudah Coba excited kita ya. angkat Twitternya. Nah, ini dari fisiknya aja nih menjanjikan nih Pak. Iya. Satu lagi, untuk Twitter ini berbeda pada Twitter umumnya, tapi dia sangat mirip sama line up-nya kita dari Vocal juga, Vocal Ultima Pak. Iya. Jadi belakangnya ini dia open, konusnya ini terbuka. Jadi mau bikin dia benar-benar berbunyi secara maksimal, kita butuh housing kalau dilihat nih Pak. Berarti dia bisa di-tune dari housing ya? Betul. Kita bisa tuning frekuensinya, mau dia jalan seberapa rendah, apa kita cuma butuh high-nya doang, ini bisa. Karena dia open back ini. Dan satu lagi, Twitter ini bahannya ini, yang ini bukan beryllium ya, ini bahannya namanya frog. Iya. Speaker ini, Twitter ini, fps-nya bisa jalan sampai 100. Sampai 100 ya. Sampai 100 Hz. Jadi ini cakep banget ya. Grillnya kita bisa buka, kita bisa perhatikan secara lebih detail untuk konus dan suronnya. Kita coba buka grillnya Pak. Ini grillnya gampang kok dibuka Pak. Tinggal congkel dia lepas. Oh iya. Nah, ini Pak, lihat lebih detail. Oke, saya lepas lagi satu ini. Ini area konusnya besar ya. Betul. Kalau mau dilihat ini apa, surroundnya besar banget ya. Betul. Dan ini X-Max-nya juga lumayan tinggi. Berarti kalau bilang area sampai ke surround lebih dari 30 nih. Ya. Harusnya ya. Kurang lebih segitu. Iya. Kurang lebih segitu. 30 sampai 32 sepertinya. Iya, Tapi besar. kalau konusnya sendiri mungkin sekitar 28 nih. Iya. 26 sampai 28 nih. Betul. Nah, uniknya di sini Pak, dia ini M-shape. Ya, dia M-shape nya. Dia M-shape. Nah, Voice coil-nya gede. keunggulan M-shape itu sudah pernah kita bahas di Iya. video waktu saya mereview Vocal Utopia M. Yaitu dispersi suaranya lebih lebar Pak. Jadi Twitter ini kalau kita pasang dengan posisi off axis pun frekuensi high-nya itu yang sampai ke kita informasinya masih cukup banyak. Lebih bagus Nah, kalau Twitter konvensional, entah itu invert dome, entah itu soft dome atau dome biasa gitu. Begitu kita off axis, dia roll off-nya banyak Pak. Salah posisi sedikit udah bisa nggak fokus ya. Betul, nggak fokus dan high frekuensinya kebanyakan tuh roll off jadinya. Ya. Nah kalau di speaker ini dijamin aman Pak. Itu keunggulan salah satu M-shape. Menarik ya warnanya ya. Ya. Menarik. Tapi, Cakep ya. Iya cakep ya. Dia ada grill lebih bagus lagi ngeliatnya di dalamnya ya. Betul. Nah kita coba pasang balik grillnya. Gampang sekali. Oh iya. Sudah. Terpasang. Kita taruh di luar dulu. Nanti kita mau jejerkan. Ya. Dan kita mau kasih lihat spesialnya lagi dari line up ini apa.
Kita bahas satu persatu dulu Pak. Sekarang kita lihat mid range-nya. Nah ini kalau datang nih selalu ada user manualnya setiap kemasannya Pak. Iya. Ya, tiap box ada ya. Ya selalu ada User user manualnya dan bahkan ada sini kalau nggak salah itu ada cara fittingnya, Cara bikin fitting, boxnya segala ya. macam itu lengkap tuh. Perlengkapan, Betul, bahkan cara penyambungan ke amplifier dan lain-lain juga dibikin sini. Iya. Ada spek-speknya lengkap nih. betul, Oh, termasuk spek setnya di sini semua ada nih. betul. Data sheet. Iya, data sheetnya ada semua. Nah ini bentuknya seperti ini nih. Ini berukuran 3 inch Pak. Serinya itu vokal 3 km. 3 km. 3 km artinya 3 inch. Iya. Nah kalau yang Utopia M-nya itu kan 3,5 WM. 3,5 WM, betul. Ya. Betul. 3,5 inch. 3,5 inch. Nah ini juga Tapi kecil ya, kecil. kecil ya. 3 inch dan ini kalau pasang ke mobil sangat memudahkan untuk installer untuk menginstal di pilar awal. Ini kalau saya kan pernah pakai 3 inch KLX ya. Dulu, zaman dulu. Betul. Kecilan ini Secara Fisik. total fisik Iya. kecilan ini betul. sama-sama 3 inch. Sama-sama 3 inch. Dia lebih efektif di ring pinggirnya kali ya. Betul. Ini Tetap size-nya sama. ya, di apa? Frame pinggirnya ini dibikin lebih compact. Iya. Ini build quality-nya ya. Sama ini juga M shape. Betul, ini M shape nih udah. Kalau untuk mid range-nya bahannya itu sudah bukan frak lagi, Pak. Ini sudah namanya Aramid fiber. Aramid fiber ya. Aramid fiber dia core-nya ini sandwich. Hmm. Jadi bagian belakangnya itu dia ada bahan tambahan lagi gitu. Tapi voice call-nya udah gede banget nih. Betul. Ya? Karena ada di sini gitu. Nah, ini sudah mirip sama topologinya si Utopia M. Tapi ya. Sudah mirip. Betul. Cuma dalam bentuk konus berbeda sama size berbeda aja. Betul. Jadi bagus dong. Jadi nggak semua harus 3,5, ada yang 3 inch juga. Ya, Ya. kadang-kadang beberapa mobil itu kan memang pilarnya itu kalau kita bilang tuh agak kecil, sangat susah untuk dipasang driver gede, Pak. Ya. Kalau kita paksain, otomatis jadi bulky sama blind spot. Betul. Nah, dengan speaker begini, itu masalah seperti tadi itu menjadi tidak ada. Betul. Kita mau housing maksimal pun lebih kecil karena ini udah lebih kecil. Betul. Tinggal kita tunggu hasil suaranya nih. Ya. Nggak lama lagi. Nggak lama lagi nih. Penasaran nih. Gua Penasaran, ya. Penasaran nih hasil suaranya nih. Nah, Kalau- habis itu kita mau lihat lagi, Pak. Oh, dengar-dengar nih, ini bagus nih. Saya excited, Pak, untuk Excited. bikin dia bunyi. Gitu ya. Iya. Wah, Keluarin dulu, Pak, sedikitnya, Oh, Pak. ya. Nanti kita mau lihat. ya. Oh iya. Nah, susun nanti ya. Nah, ini sekarang kita lihat yang mid bass-nya ya. Mid bass-nya ini berukuran 6 inch, Pak. 6 inch ini Iya. bassnya. Mid bass-nya 6 inch, tetap dia ada user manualnya. Wah, ini magnetnya gede loh. Ya. Iya. Tapi keunggulannya dia tipis, Pak. Iya, bolanya ini tipis nih. Hmm. Kalau dilihat ya, ketebalannya berapa sekarang 5 cm, lebih 6 cm ya? Ya, 5 sampai 6 cm. Iya, 5 sampai 6 cm. Ini persis loh, apa? WM ya? Iya, memang topologi yang dipakai itu adalah topologi WM. topologinya Utopia M. Iya. Sama ini bahannya juga Aramid fiber, Iya. sandwich cone. Terus topologinya semua mirip dengan voice coil gede. Dan hebatnya kalau speaker ini itu voice coilnya itu dia untuk pegang ke konusnya itu dia sampai ke atas, Pak, sampai di sini. Iya. Dia bukan ada di bawah bagian ujung itunya, Pak, ujung voice coilnya. Biasanya konus yang kerucut untuk pegang ke voice coil itu kan bagian bawahnya kan. Iya. Nah, ini karena dia M shape enggak, Pak. Dia ngambilnya paling atasnya. Iya, paling atas. Sehingga Ini paling tertinggi nih. betul. Sehingga pada saat kita ini bergoyang, dia ini kokoh konusnya. Pada saat dia berbunyi kenceng atau X-max-nya tinggi, ini tidak terjadi yang namanya flexing. Karena ujungnya voice coil lebih tinggi daripada si surround. Betul. Jadi dia begitu dia berbunyi kenceng, dia tidak aja minim sekali terjadi yang namanya flexing begini, sehingga suaranya itu bersih, tidak distorsi gitu. Itu membedakan dengan desain speaker konvensional yang lain.
Menarik ya? Menarik. Ini kalau dilihat mulai dari apa mid range ke sini ya, desainnya sama semua ya. Sama. Desain kakinya. Sampai ya betul. Nah, makanya nanti kita jajarkan, kita akan lihat, kita akan tahu nih. Ini dibikin ini seragam, cuman beda fisik aja, Pak. Iya. Di sini tulis masih made in France. Iya. Masih range-nya Ya, masih ini. Oke. Ini sebenarnya secara overall dengan mid range 3 inch tadi itu mirip. Beda dimensi sama beda ukuran magnet. Iya. Yang terakhir, bagian terakhir. Yang bagian terakhir. Nah, Ini yang sedikit unik dari Focal K2 Power M ini, Pak. Oke. Apa itu uniknya? Ini adalah subwoofernya. subwoofer. Lucu ya, subwoofernya cuma dusnya aja sebesar ini. Kecil gitu. Dus satu-satu ya. Dus satu-satu. Nanti saya jelaskan kenapa dia packingannya satu-satu. Oke. Kita angkat, Pak. Ya. Nah, ini subwoofernya. Ini lebih lucu lagi. Subwoofernya berukuran 5 inch, lebih kecil dari mid bassnya. Tapi ini memang didesain benar-benar buat subwoofer, Pak. Sehingga low frekuensinya ini lebih bagus dibanding 6,5 inch-nya. Dibanding 6 inch-nya gitu. Jadi memang ini dirancang khusus buat subwoofer. Subwoofer. Kita bisa lihat dengan ketebalannya sedikit lebih tebal ya. Betul. Ini Lebih bagus. sekitar 9 sampai 10 cm ya. Iya, 9 sampai 10 cm. Ya, kalau kita lihat tuh. Lalu kalau kita pegang suspensi udah beda nih. Ya, suspensinya lebih keras sedikit. Lebih keras. Lebih keras. Kalau 6 inch-nya ini lebih lembut. Iya, nanti lebih lembut. Lebih lembut. Ini teringat dengan produk Focal yang pernah mengeluarkan sub 5 ya dulu ya. Betul. Saya sendiri sekarang itu masih memakai subwoofer 13 WS, Pak. Nah, 13 WS ya. 13 WS itu adalah subwoofer Utopia BE. Beryllium yang berukuran 5 inch. 5 inch, betul. Dan itu ya Suaranya. waktu itu dulu masukinnya nggak terlalu banyak. Iya. Tapi saya demen banget. Sampai saat ini saya masih pakai mode Dan memang bassnya spesial banget. spesial. Bagaimana dengan dibangun baru saat ini gitu Wah, ya. ini excited. Iya, karena dia udah M-shape ini. Ya, Udah M-shape. jadi seri ini semuanya M-shape. Iya, ini M-shape semua. Sama bahannya juga, Pak. Aramid fiber juga. Iya, bahan sama persis. Jadi kalau sepintas taruh orang pikir itu subnya ini Ini mid bass. Padahal terbalik ya. Kebalik. Itu mid bass, ini subnya. Nah, ini kalau kita lihat ini sebenarnya dari Twitter mid range, mid bass dan subwoofer itu desain dan topologinya sama, cuman berbeda fisik sama Iya. magnet. Ini kita kalau kita balik satu-satu nih, Pak. Ini Twitter Iya. mirip. Tuh, Iya. gitu kan? Mirip banget kan? Di bagian magnetnya tengah-tengah dia juga ada chambernya, Pak. Betul, ada Buat chambernya semua. pernapasannya. Sama subwoofer juga begitu. Iya. Mirip kan semua? Iya. Cuman beda fisik aja. Jadi artinya ini nanti kalau dipasang, sepengalaman saya itu suaranya itu blendingnya jauh lebih gampang. Iya, betul. Karena satu topologi, material sama, model sama bentuknya itu mirip-mirip. Ini magnet diameter lebih kecil tapi sedikit lebih tebal. Betul. Ya, karena untuk subwoofer. Ya, ini dapat tipisnya ya. Menarik Contohnya, nih. cakep ya, Pak. Cakep banget ini. Jadi ini sangat menarik dan kebetulan sudah ada beberapa customer yang pre-order juga, Pak. Pre-order ya. Ya, ini baru unit demo. Ini demo. Ya, Ini baru unit demo, baru masuk jadi Prancis pun produksinya agak sedikit terbatas kayaknya. Karena baru keluar ya. Karena baru keluar, jadi dikejar buat kita untuk bangun mobil demonya, Untuk launching. untuk launching. Iya. Betul. Iya. Jadi ada di mobil demo. Jadi launching ada ya. di mobil demo. Betul. Jadi kalau Badis mau, mungkin harus PO dulu, Pak. Ya. Dan sudah ada beberapa customer kita yang PO. Sudah PO. Sudah ada yang PO. Seberapa bagus sih suaranya, penasaran Ya, gitu kan? penasaran kayak apa sih? Nanti teman-teman semua bisa kontak saya
atau langsung datang ke Best Body Shop Ya. Sunter atau yang di Greenfield juga, Ya. kita bisa siapin mobilnya untuk diuji dengan. Betul, di 2 tempat ya berarti ya. Betul. Ini kesempatan karena ini produk yang masih grass banget ya. Belum bisa Oh, ini grass dirilis. banget. Ini lagi hot banget Pak di dunia Pak. Iya. Bukannya di kita. Karena dia belum bisa rilis banyak ya, dia baru rilis untuk launching dan ini sudah available nih, bisa dipasang saat ini Betul. karena barang-barang untuk launching ya. Betul, Udah betul. bisa dengar, menarik ya. Nanti kita nantikan ya Pak. Wah, saya sih penasaran banget. Kalau saya dengar ini bunyi, nanti saya pertama datang sini, dengar pertama. Oke. Walaupun belum tuning. Ya, kadang-kadang gini, belum tuning pun mobil kalau yang sudah berbakat, itu suaranya ketahuan Pak. Iya. Mobil itu berbakat apa enggak? Pada saat bunyi sebelum kita tuning, kita sudah tahu nih arah ini mobil, arah ini speaker nanti akan kemana tuh kita sudah dapat gambaran. Nah, saya sendiri kan banyak pakai produk vokal ya, terutama M-Line. M pertama juga salah satu yang pasang di mobil saya. Iya betul. Ya, Pada saat jadi- itu 2019 ya Pak. Iya, pokoknya satu set M pertama yang bunyi di mobil saya pertama, saya ingat saya waktu Betul. itu. Masuk 2 set tapi terpasang di mobil saya pertama dan bunyi dan melihat desain, melihat kan sama waktu itu saya juga bagus gak ya kira-kira? Ternyata bagus banget. Iya. Ini feeling sih bagus nih. Ya ini kalau dilihat feeling sepengalaman kita ya, Ya. kalau dilihat dari desain dan model seperti ini, apalagi begini, reputasi vokal kalau seri ini kan di sebelumnya itu namanya vokal KRX Pak. KRX betul. Ya. Nah, betul. Kalau cerita KRX itu tuh Nah, vokal KRX, habis itu ada lagi dia kalau kita bukan facelift, bilang model barunya. Ya. Model barunya itu adalah KX. KX ya, Ya. betul. Nah, yang KX itu sebenarnya teman-teman kalau perhatikan Twitternya itu sudah M-shape. Iya, tapi cuma Twitter saja. Betul, Twitternya itu sudah M-shape, namanya Twitter saja. Cuman satu lagi, dia tidak ada chamber terbuka. Ya, betul. Jadi dia tidak memerlukan housing untuk adjust frekuensi dan itunya Pak, apa? Kalau kita bilang kita mau main dia seberapa rendah, mau main seberapa tinggi, itu nanti benar-benar mengandalkan dari si crossover dan prosesor. Iya. Kalau ini kita bisa adjust dari housingnya. Kalau kita ingat cerita KRX kan, zaman dulu kan banyak orang suka pakai KRX. Lalu katanya KRX itu kalau masih kuning bening belum break-in katanya ya. Betul. Kalau nanti kuningnya sudah kuning tua, udah kotor tuh, itu udah jadi tuh katanya. Itu baru KRX. Itu baru KRX katanya, karena KRX itu baru bernyanyi pada saat seperti itu. Ya. Saya sendiri masih pakai beberapa mid-range KRX dan memang KRX itu punya ciri khas dan punya pencintanya sendiri ya. Betul. KRX tuh Betul. dari dulu bagus banget ya. Nah sekarang seri K ini dilanjutkan ke M-Shape sekarang. Betul Pak. Di M-Shape. Dilihat dari suksesnya Utopia M, Betul. karena hasilnya sangat bagus. Dan reputasinya sih KRX sendiri. Betul. Jadi Digabungkan di mix sekarang. ini jadilah namanya K2 Power M ini. Apa nggak tambah penasaran? Penasaran banget. Nah oke, buat teman-teman semua, Ya. kita sudahi video ini. Nanti kalau pengen benar-benar pengen dengar mobilnya, kita persilakan anytime. Sudah tinggal launching. kontak kita aja. Ya, Ya, sudah sudah launching launching. date ya. Anytime kita siapin mobilnya. Ya. Kapan aja kontak, mau datang langsung juga nggak apa-apa. Sunter. Sunter atau di Greenfield, Pak. Greenfield, the best pengumpul. Nah, kalau di Sunter, teman-teman bisa langsung datang ke sini di Jalan Metro Indah Raya, Blok A3, nomor 12 sampai 14 di Komplek Metro Sunter. Ya. Nah, kalau di BBS Greenfield di Jalan Raya Greenfield, Pak ya? Ya. Nomor 34 kalau nggak salah, Pak. Iya, 34 AB apa? Iya, 34A, 34B. Iya, 34AB. sampingnya Bank Kapital ya. Di sampingnya Bank Kapital. Ya, Ya. bisa kontak kita berdua lah, Kontak nggak ya. masalah. Pengen denger di mana, tinggal kabarin. Iya. Oke, kita sudahin video ini Pak. Nanti kita nantikan hasil mobilnya. Nanti begitu selesai di mobil, kita akan bikin video satu lagi. Bikin video lagi. Ya, kita akan review hasilnya supaya teman-teman bisa melihat secara detail gitu Pak. Bagaimana setelah dia berbunyi ya? Betul. Saya aja penasaran kok. Oke, Pak, thank you ya Pak sudah Oke, temanin saya. sama-sama. Sukses kita Pak. Oke, bye. See you semua.